Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tak lupa juga bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Anda sekalian, kembali kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Bapak ulangi, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Karena yang namanya kita beragama, terutama beragama Islam. Jadi untuk itu kita mesti ada pedoman. Kita mesti ada undang-undang di dalam hidup kita. Nah, undang-undang di dalam hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Itulah sumber hukum kita. Baik, kita lanjutkan. Ini ada bagan alir. Al-Quran hadis adalah pedoman hidupku. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis sebagai sumber Islam, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi Anda semua, sebelum panjang lebar Bapak jelaskan sedikit. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad. Jadi ketika kita mau mengambil hukum, diawali dari Al-Quran. Tidak ketemu, diambil dari hadis. Tidak ketemu juga, diambillah dari ijtihad. Itulah rentetannya. Baik Anda semua, kita lanjutkan langsung ke materi pembahasannya. Memahami Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi yang akan kita pelajari ini 3 macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya adalah mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya adalah tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Baik, itu pembukaan Anda semua. Langsung ke Al-Quranul Karim, satu pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, itu fi'il madi, yaqra'u fi'il mudhari', qira'atan masdar, atau Qur'anan, sama, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Itulah yang dimaksud dengan Quran, Al-Quran. Jadi menurut bahasa sesuatu yang dibaca ataupun bacaan, itu menurut bahasa. Sementara menurut segi istilah, di sini dijelaskan halaman 49. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah. Lanjut. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Itulah Al-Quran. Kalamullah. Kalam itu artinya perkataan. Allah artinya Allah Tuhan kita. Jadi kalamullah artinya perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Ini perlu digarisbawahi Anda semua.
Karena kita perhatikan belakangan ini ada sebagian orang atau saya katakan sebagian individu menjelek-jelekkan Arab. Menjelek-jelekkan Arab. Sedikit-sedikit Arab itu pandangan dia jelek. Sebenarnya itu pemandangan yang salah, pandangan yang salah. Kenapa? Di sini dalam pelajaran kita ini jelas. Dalam bahasa Arab. Al-Quran itu pasti bahasa Arab. Nggak ada Al-Quran bahasa asing. Nggak ada Al-Quran bahasa Indonesia. Nggak ada Al-Quran bahasa Inggris. Terus Pak, kan sekarang ada Al-Quran yang artinya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Iya, itu dinamakan dengan terjemah ataupun arti dari Al-Quran yang bahasa Arab tadi. Jadi Al-Quran yang benar itu turun dalam bahasa Arab. Yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir maksudnya jelas, dan mutawatir itu maksudnya disampaikan secara menyeluruh, diketahui oleh orang banyak. Mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah Al-Quran yang ada pada kita sekarang ya. Membacanya berfungsi sebagai ibadah. Begitu kita membaca Al-Quran, ibadah. Baca Al-Quran, ibadah. Selanjutnya, sebagai mukjizat Muhammad SAW, mukjizat terbesar Rasulullah, Anda semua, itulah Al-Quran. Banyak mukjizat Nabi, bisa membelah bulan bagi dua, kemudian pohon bisa bergerak mengikuti Rasulullah, kemudian waktu Rasulullah berniaga berdagang, di atas beliau selalu diikuti oleh awan yang menaungi melindungi beliau. Itu mukjizat Nabi. Tapi perlu diketahui, mukjizat terbesar Rasulullah itu adalah Al-Quran. Baik Anda semua, di sini ada ayatnya, simpel saja Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Nah, ini artinya nih Anda semua. Terus Al-Qur'annya bahasa Arabnya itu mana Pak ini? Inna hadzal Qur'an. Baik, yang kedua kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama. Ini poinnya. Al-Quran itu merupakan sumber utama dan pertama. Sebagai sumber hukum Islam. Pertama dan utama. Sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri. Nah, ini perlu diperhatikan Anda semua. Ulil amri artinya pemegang kekuasaan. Pemerintah. Jadi kita mesti mengikuti pemerintah, Pak. Iya. Kita mesti patutan kepada pemerintah, Pak. Iya. Tapi ingat, pemerintah yang bagaimana? Bukan pemerintah yang zalim. Bukan pemerintah yang sewena-wena. Bukan pemerintah yang membenci ulama, bukan. Pemerintah yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya juga. Nah, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah, itulah hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Banyak Anda semua dalil-dalil tentang Al-Quran. Ini juga ada surat An-Nisa. Bapak baca secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khusima. Diartikan nanti, diperhatikan kembali buku PDF-nya Ananda semua. Selanjutnya, dalam sebuah hadis bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, sedikit Bapak koreksi, bukan bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bukan. Tapi yang diriwayatkan, sebaiknya di sini dijelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada hadisnya di sini, silahkan dibaca Ananda semua. Yang ketiga, kandungan hukum dalam Al-Quran. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Nah, dari tadi kita membahas tentang Al-Quran. Tapi kita belum tahu apa isi Al-Quran itu. Nah, secara singkat ada di sini dijelaskan. Kandungannya yang pertama, atau akidah atau keimanan. Inilah kandungan pertama. Akidah atau keimanan. Jadi di Al-Quran itu dijelaskan rukun-rukun iman. Ada iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar Allah. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu semua. Itulah kandungan pertama, akidah atau keimanan. Makanya Ananda semua, kita mesti belajar akidah, mesti belajar keimanan. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu diistilahkan dengan tauhid. Belajar ilmu tauhid. Nah, kita dituntut untuk belajar ilmu tauhid. Yang kedua, syariah atau ibadah. Syariah atau ibadah. Itu kandungan yang kedua. Syariah itu atau ibadah itu contohnya kita sholat, bagaimana cara sholat. Ibadah kita bagaimana. Diatur di sana semua. Kemudian di sini nanti silahkan diperiksa dan dipelajari kembali di buku PDF-nya. Ada ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah dijelaskan di sini yang berhubungan langsung dengan Khalik, Allah sang pencipta. Itu ibadah mahdhah. Kemudian maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah langsung berhubungan dengan Allah sang pencipta, ibadah mahdhah. Kalau berhubungan dengan sesama manusia, itu dinamakan dengan ibadah ghairu mahdhah. Dan syariah atau ibadah itu ada juga kandungannya, termasuk hukum ibadah. Hukum ibadah itu Ananda semua, salat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Hukum muamalah, muamalah itu jual beli, hukum pidana, perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Jadi, mana tahu besok ada pertanyaan, syariah atau ibadah itu terbagi dua. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Kemudian kandungan-kandungan hukum syariah itu ada dua juga. Yang pertama hukum ibadah, yang kedua hukum muamalah. Seperti itu Ananda semua. Dua macam. Kemudian yang ketiga kandungan Al-Quran itu akhlak atau budi pekerti. Akhlak atau budi pekerti. Nah, dijelaskan juga di sana. Dijelaskan juga. Jadi kesimpulannya ini kandungan hukum Al-Quran itu pertama akidah, kedua syariah, yang ketiga akhlak atau budi pekerti. Seperti itu Ananda semua. Selesai tentang Al-Quran. Baik Anda semua, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.